Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik sama seperti keadaan Ustadz pada saat ini. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang pelajaran tematik ya. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, doanya adalah Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Pasti kalian sudah hafal ya. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Oke, apa saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya, kita belajar bahasa Indonesia. Tematik yang kedua. Jadi siapkan bukunya juga. Ya, judulnya adalah menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, Ustadz akan bagi kedua pembahasan ya. Bahasan yang pertama adalah membaca kisah dan memahami isi dalam kisah. Kita mempelajari kisah Rasulullah SAW, para nabi dan orang soleh dari kisah-kisah Islami. Dengan membaca kisah, kita dapat mempelajari banyak hal. Ya, tentu ya. Dalam setiap kisah terdapat tokoh dan amanat. Tokoh dan amanat. Apa itu tokoh? Ya, kita bahas. Tokoh adalah orang yang diceritakan dalam kisah tersebut. Biasanya sering disebut-sebut ya. Jadi orang yang diceritakan. Ada dua jenis tokoh ya. Berapa? Dua jenis. Nah, tokoh jenis pertama adalah tokoh yang bersifat baik atau yang disebut dengan protagonis. Sedangkan tokoh jenis kedua, tokoh yang bersifat buruk atau yang disebut dengan antagonis. Jadi ada tokoh baik dan ada tokoh buruk. Contohnya seperti apa? Tokoh baik contohnya adalah seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat baik, rajin, jujur, kemudian amanah, kemudian menyampaikan berita secara benar, kemudian beliau murah senyum, ya, tidak pernah berdusta dan lain sebagainya. Itu contoh yang patut kita tiru. Ada tokoh kedua, yaitu tokoh yang buruk. Contohnya seperti siapa? Contohnya adalah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Bagaimana kehidupannya? Dia sifatnya sangat buruk. Dia suka menipu orang, kemudian dia berbuat syirik, ya. Nah, itu contoh-contoh tokoh yang buruk. Nah, setelah tokoh ada amanat. Nah, amanat adalah pesan, ya. Pesan yang disampaikan dalam sebuah kisah. Baik. Lanjut. Ini adalah contoh kisah ya. Simak contoh kisah di bawah ini. Nah, kisah tentang siapa? Abu Darda, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki seekor unta yang bernama Damun. Siapa namanya? Damun ya. Nah, Abu Darda tidak pernah meletakkan suatu barang yang tidak mampu dibawa oleh unta tersebut. Berarti penyayang hewan ya. Jika ada yang meminjam unta tersebut, Abu Darda berpesan, engkau hanya boleh membawa barang ini dan ini padanya. Maksudnya kepada peminjamnya. Karena ia tidak mampu membawa yang lebih banyak dari itu. Menjelang meninggal dunia, Abu Darda memandang untanya. Kemudian dia berkata, wahai Damun, jangan kau musuhi aku esok di hadapan Robku. Jangan kau tuntut aku pada hari kiamat kelak. Karena demi Allah, aku tidak pernah membebankan kepadamu kecuali engkau sanggupi.
Begitulah Abu Darda, ia sangat perhatian kepada siapa? Untanya. Siapa tadi nama untanya? Damun. Beliau memahami bahwa semua hal yang ia lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah ya, luar biasa kisah Abu Darda ini, patut kita contoh ya. Nah, ketika kita merawat hewan, binatang, maka kita harus sayang kepada hewan tersebut. Tidak boleh menyakiti, kita harus memberikan makan. Kemudian kita tidak boleh zolim. Nah, lanjut. Nah, dari sebuah kisah tersebut terdapat beberapa pertanyaan ya tentunya ya. Siapa saja tokoh di dalam kisah tersebut? Siapa? Tokohnya siapa? Yo. Nah, tokohnya adalah Abu Darda. Apa yang dilakukan Abu Darda radhiyallahu anhu terhadap untanya? Apa yang tadi dilakukan? Wah, Abu Darda memperlakukan untanya dengan sangat baik. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Kenapa Abu Darda melakukan hal tersebut kepada untanya? Masya Allah. Kenapa? Karena untanya hanya bisa membawa barang yang sedikit ya. Jadi untanya mungkin sangat lemah ya. Makanya beliau tidak berani membebankan untanya dengan beban yang berat. Kemudian apa amanat yang dapat diambil dari kisah di atas? Kira-kira amanatnya apa? Pesannya apa? Tadi ya, yang udah Ustadz sempat sampaikan tadi, pesannya berarti kita harus menyayangi binatang, tidak boleh menyiksa binatang, gitu ya. Nah, mungkin kalian kan pernah bertanya ya, siapa, apa, kenapa, bagaimana. Ini pertanyaan yang kalian sering ucapkan kepada teman-teman atau ayah, atau ibu, atau umi, atau abi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang melakukan wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau yang disebut dengan narasumber. Jadi orang yang diwawancarai itu disebut narasumber. Nah, kemudian untuk melakukan wawancara, pewawancara harus membuat daftar pertanyaan. Oh, berarti harus menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan harus disesuaikan dengan topik ya. Dengan topik, nggak boleh lewat-lewat dari topik ya. Misalnya topiknya yang kita bahas tadi tentang kisah Abu Hurairah, berarti kita kisah apa tadi? Abu Darda, maaf. Kisah Abu Darda, berarti kita harus menanyakan tentang kisah Abu Darda aja. Tidak boleh lewat dari topik tersebut. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu bahasa yang jelas ya. Kemudian tanda baca dan kata tanya. Tidak mungkin kalau kalimat tanya tidak menggunakan kata tanya. Berarti harus ada kata tanyanya. Nah, kemudian ada macam-macam kata tanya ya. Macam-macam kata tanya dan penggunaannya. Ya, tadi kita udah sempat bertanya ya. Oke, kata tanya apa saja? Yang pertama adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Misalnya apa ini? Apa ini? Ini adalah pulpen misalnya, contoh ya. Nah, dicontoh di sini adalah apa bahan yang diperlukan untuk menanam kangkung? Apa kira-kira? Jawabannya adalah benda, pasti ya. Misalnya plastik, tanah, gitu ya. Nah, berarti apa ini digunakan untuk menanyakan sebuah benda. Kemudian yang kedua, bagaimana? Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan peristiwa ya. Nah, contohnya bagaimana cara menanam bunga matahari? Maka jawabannya seperti apa? Nah, penjelasan biasanya. Caranya adalah seperti ini, seperti ini. Yang pertama, kamu harus menanam biji gitu ya. Seperti itu. Berarti bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau keadaannya.
keadaan di sana bagaimana gitu ya. Misalnya di sana sangat sepi gitu. Nah, itu digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian kapan? Nah, pasti pernah ya. Kapan? Nah, kapan digunakan untuk menanyakan waktu ya. Waktu terjadinya suatu kejadian. Contohnya, kapan tanaman bunga itu disiram? Nah, ini kan waktu ya. Jawabannya seperti apa? Pasti menunjukkan waktu. Disiramnya pada saat sore hari, berarti kan waktu ya. Atau disiramnya pada saat jam 3 gitu ya. Kapan berangkat sekolah? Jam 7 pagi. Nah, berarti kan waktu. Kemudian yang keempat, mengapa? Nah, mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan dan dijawab dengan kata karena. Nih, biasanya kata mengapa itu jawabannya karena. Mengapa kamu sakit? Karena bergadang malam-malam gitu ya. Misalnya contoh. Nah, di sini mengapa tanaman milik Togar itu layu? Nah, biasanya jawabannya ada karenanya ya. Karena tidak disiram gitu ya. Itu adalah beberapa pertanyaan. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, kata tanya berikutnya, yaitu di mana? Di mana? Kemana? Atau dari mana? Nah, di mana, dari mana, atau kemana itu digunakan untuk menanyakan tempat ya, pasti ya. Di mana? Berarti kasih tahu tempat. Gak mungkin kalau tanya di mana pulpen, nggak mungkin ya. Apa pulpen? Benar. Tapi di mana? Nah, di mana berarti tempat. Di mana? Di lemari. Tempat ya, lemari ya. Nah, contohnya di mana pot bunga itu diletakkan? Kira-kira di mana? Di depan rumah. Berarti tempat. Nah, kalau kemana gimana? Kemana? Ini kemana nih? Nah, kemana berarti tempat yang akan dituju. Misalnya kemana kamu? Kemana antum? Nah, berarti tempat yang akan dituju. Misalnya ke sekolah gitu ya. Sekolah kan tempat ya. Atau dari mana? Dari mana antum? Maka jawabannya adalah tempat berasal dari mana. Misalnya dari mana antum? Berarti dari pasar. Berarti orang itu habis ke pasar ya. Nah, ini menanyakan tempat. Kemudian berapa? Nah, berapa ini digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan. Contohnya, berapa banyak perbandingan antara tanah dengan pupuk? Ya. Jawabannya, tanahnya sekian. Tanahnya misalnya sekilo, pupuknya sekilo gitu. Nah, berarti kan jumlah ya. Atau berapa banyak uang antum? Berarti kan menanyakan jumlah uang ya. Atau berapa 5 tambah 5? Maka jawabannya 10. Nah, berarti jawabannya adalah satu angka ya. Satu angka itu menandakan jumlah. Yang ketujuh adalah siapa. Nah, siapa kamu? Aku adalah murid. Man anta? Ya, man anta gitu ya biasanya di dalam bahasa Arab. Nah, siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Bukan ma anta, bukan ya, tapi man anta, siapa Anda gitu ya. Nah, ini untuk menanyakan orang ya. Siapa, contohnya, siapa yang menyiram bunga di kebun rumahmu? Siapa kira-kira? Ibuku. Nah, misalnya seperti itu ya. Contohnya, siapa yang datang terlambat tadi pagi? Ana Ustaz. Nah, contohnya seperti itu ya. Berarti menunjukkan orang ya. Biasanya disebut namanya atau membuat pengakuan ana gitu ya, atau aku gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara tentang kalimat tanya ya, atau kata tanya. Nah, hasil biasanya kan wawancara ada kata-kata tanya ya. Nah, hasil dari wawancara diringkas menjadi pokok-pokok isi wawancara. Jadi setelah
kalian melakukan wawancara itu biasanya ditulis, diringkas menjadi pokok-pokok isi wawancara. Ya. Berikut contoh pokok-pokok isi wawancara. Misalnya wawancara kepada petani kangkung ya. Nah, isi pokok wawancaranya ini ya. Ternyata di pertanyaan tersebut terdapat jawaban, dan jawaban itu mengharuskan kita mencatat kesimpulan ya, kesimpulan dari wawancara atau pokok-pokok isi wawancara. Misalnya, siapkan pot, media tanam, benih kangkung, dan air ya. Kemudian masukkan media tanam sebanyak setengah pot. Lubangi media tanam sedalam 1 ruas jari. Kemudian masukkan benih kangkung, lalu tutupi lagi dengan media tanam. Kemudian siram dengan air setiap pagi dan sore. Kemudian letakkan di tempat yang terkena sinar matahari agar tumbuh subur. Kemudian berikan pupuk jika diperlukan. Nah, ini berarti pertanyaan-pertanyaan pewawancara kepada siapa tadi? Narasumber. Narasumbernya mungkin petani. Beliau ini ingin belajar menjadi seorang petani, makanya bertanya kepada petani kangkung. Kemudian dijawab sama petani kangkung dan diringkas jawabannya dalam bentuk pokok-pokok isi wawancara ya. Nah, itu kurang lebih kira-kira ya. Jadi anak-anak soleh silahkan menyiapkan bukunya lagi untuk soal ya, lembar tugas setelah ini. Baik, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke ustadznya masing-masing atau ustazahnya masing-masing. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz memohon maaf ya jika ada salah dalam penyampaian pembelajaran ini ya. Mari kita tutup pelajaran ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.